Oke, podcast kali ini gua bawain di minggu kedua minggu ketiga ya. Minggu ketiga di bulan Maret 2020 di tengah-tengah wabah corona yang lagi marak sih sekarang ya. Karena gua ngelihatnya sih pemerintah agak telat juga untuk respon si corona ini. Oke, selamat datang di TZ Live Podcast. Oke, ini gue sambil install si Ubuntu. Sebenarnya gue kurang suka sih si Ubuntu ini. Nggak tahu kenapa dari dulu pertama gue coba tuh kurang gimana gitu sama Ubuntu. Tapi banyak orang yang yang pakai ini, banyak juga yang pakai ini karena memang dukungan atau supportnya sih bagus juga sih katanya. Tapi gue belum coba secara atau lo coba lama gitulah, belum coba lama lah gitu, baru install coba-coba udah gitu doang. Malah yang gue sering pakai tuh OpenSUSE sih. Gue udah hampir 12 tahunan pakai OpenSUSE dari 2008 sampai sekarang. Oke, bahas apa ya sekarang ya sambil nunggu nih install lama banget. Sebenarnya gini deh, gue mau bahas tentang social distancing. Sebenarnya nggak susah juga sih tentang social distancing itu. Sekarang kan lagi banyak corona nih sebenarnya penularannya ini lumayan cepat juga, hampir seluruh dunia ini kena, dan itu benar-benar cepat banget, cuman berapa bulan, 2 bulan 3 bulan udah nyampe di seluruh dunia. Di Amerika udah kena, di Afrika juga udah ada, terus di Amerika Selatan juga sama, kayak di Brazil gitu. Sampai katanya kan presiden Brazil tuh kena juga katanya kan. Di Indonesia apalagi nih, kenaikan yang terinfeksi juga gue lihat sih cepat banget ya. Dari kemarin baru puluhan, sekarang udah 450 lebih, bahkan katanya ada hampir 500-an lah, atau udah 500 atau berapa tuh gue belum lihat lagi. Ini sebenarnya di social distancing tuh perlu banget sih sebenarnya. Karena apa? Ini untuk mencegah penularan sih. Gue baca-baca sih kayak gitu ya. Terus gue dengar juga di beberapa podcast, terus video-video tentang edukasi tentang corona ini, yang memang itu sangat penting. Karena apa? Ini si corona ini kayak flu biasa. Kita juga nggak sadar kalau kita kena corona nantinya. Amit tapi ya. Nah sadarnya apa, ini kayak flu biasa, kayak batuk, pilek, demam. Tapi nantinya kedepannya agak ribet juga, nanti kerasa apalah di tubuh gitu. Ada pneumonia kalau nggak salah. Pneumonia itu jadi kayak ke paru-paru gitulah. Gue juga nggak tahu sih itu masalah kedokteran, soalnya gue belum tahu masalah itu. Nah terus apa ya? Kenapa penting social distancing? Itu untuk gini deh caranya. Kalau misalkan si A nih, jadi kasus corona tuh kayak gini. Misalkan si A nih, dia udah tertular corona, dekat sama si B, itu otomatis si B-nya juga udah kena. Terus si B dekat sama si C, itu udah kena juga, udah pasti kena. Dan terkadang itu tidak ada gejala karena memang karakternya memang seperti itu, nggak ada gejala. Nah nanti si A ini misalkan dia datang ke minimarket, datang ke ke pasar, datang ke tempat nongkrong, ke kafe gitu. Nah itu bisa jadi orang-orang yang dia temui atau komunitas-komunitas yang dia temui itu bakal kena juga. Makanya diharapkan pemerintah juga udah bilang coba hindari keramaian, atau kita ngurung diri lah di kamar atau di rumah gitu kan, isolasi mandiri itu selama 14 hari. Supaya apa? Supaya tidak menularkan ke yang lain. Memang kitanya tertular, kita pasti sakit, tapi kan ada tahapan-tahapan di mana hal itu benar-benar mutus buat penularan yang lain. Sama halnya yang tadi si B, si C juga sama kayak gitu. Terus lagi kalau kita diam di rumah, otomatis kita tidak berinteraksi dengan dunia luar. Diharapkan mudah-mudahan aman diam di rumah. Ya di sini juga gue mikir ya, kalau misalkan kayak gue mungkin digaji tiap bulan, mungkin bisa kayak gitu. Bagaimana dengan pedagang? Nah justru kayak gini,
sebagian banyak kan pegawai nih rata-rata gitu kan. Nah itu mungkin bisa jadi bukan egois ya, cuman kalau pegawai kan udah pasti dijaji tuh, dia diem di rumah. Nah orang-orang yang selalu kerjanya harian kayak misalkan ojol lah atau pedagang atau apa, mereka di situ itu diedukasi aja sebenarnya, diedukasi aja buat cuci tangan atau apa gitu kan, supaya mereka pun terhindar dari hal itu. Lebih baik menjaga dulu daripada pas sudah ada malah bikin ribet semuanya lagi. Nah itu sebenarnya gitu sih, social distancing tuh ya banyak juga sih. Gue nggak bakal ngebahas masalah social distancing secara lugas ya, soalnya kan gue juga bingung lah untuk masalah perut tuh nggak bakalan bisa di apa ya, bukan bisa dianulir lah, nggak bisa ditolerir gitu kan. Untuk masalah perut udah jadi pasti masalah pokok. Cuma dalam hal ini gue tadi denger dokter dan seorang seleb lah bilang gitu kan, kalau mau ada peran serta masyarakat di situ, masyarakat yang jadi udah jadi konglomerat gitulah, masyarakat yang memang udah kaya, biar mereka sumbang. Karena masalah corona ini bukan hanya masalah pemerintah, tapi masalah negara, masalah kita sebagai warga negara. Yang gue rasa sih seperti itu. Gue setuju dengan salah satu dokter yang bilang kayak gitu. Terus di podcast mereka itu, ini masalah nasional, masalah negara, masalah kita sebagai warga negara. Oke, saling bantu lah. Gue yakin kalau konglomerat atau seleb yang udah kaya raya, mereka juga pasti mau nyumbang gitu. Kalaupun mau kasarnya di lockdown, karena memang Indonesia menurut gue sih belum bisa lockdown kayak yang gue baca di Prancis gitu kan. Di Prancis itu nerapin kalau lockdown mereka itu, apa yang sudah dibayar mereka 3 bulan ini dari Januari sampai Februari akan dibalikin ke masyarakat. Terus untuk beberapa bulan ke depan itu akan dikasih dispensasi untuk pembayaran, kalau cicilan segala macam, pajak dan lain-lain itu sama pemerintah Prancis akan dispensasi dulu, nggak bakal ada yang hal itulah pokoknya. Jadi masyarakat juga terpenuhi kebutuhannya waktu dia lockdown gitu kan. Kalau di kita di Indonesia kayaknya itu belum siap. Indonesia belum siap untuk lockdown. Karena apa? Bebannya terlalu besar. Dengan walaupun kita bayar pajak, ada pemasukan buat APBD, tapi itu pasti jadi berat banget. Karena yang gue tahu tuh, karena gue orang pemerintahan, gue tahu anggaran pemerintah tuh udah diplot di awal, dan itu harus digunakan di hal-hal yang sudah direncanakan. Kalau enggak itu jadi masuknya korupsi. Contoh misalkan perencanaan buat bikin gedung A lah gitu, gedung A di instansi apa, itu harus ke gedung A, nggak boleh ke yang lain. Terus ada perencanaan ini buat beli mobil nih, nggak boleh mobil dulu nih, dibelokin dulu perencanaannya ke B itu kan, ke beli untuk seperti sekarang misalkan untuk penanganan corona, itu nggak bisa kayak gitu. Ini kata gue sebagai orang awam di pemerintahan ya, karena kalau udah masuk ke anggaran ke pemerintahan itu ribetnya minta ampun deh. Kita harus sesuai dengan apa yang direncanakan di awal. Perencanaan untuk anggaran di 2020 itu perencanaannya udah dianggarin, udah direncanain itu di tahun kemarin, maksimal sampai Oktober atau mungkin Oktober November lah. Jadi nggak mungkin kalau sekarang kita rubah secara ngedadak. Itu prosedur di pemerintahan di kita ya. Itu secara persisnya diatur apalah gue lupa tuh, pokoknya gitulah pokoknya. Nah itu, jadi ini peran serta masyarakat memang diperlukan dalam hal ini, masyarakat yang menengah ke atas mungkin ya, untuk nge-backup masyarakat yang menengah ke bawah kalau mau seperti itu. Kita ambil contoh di Jakarta aja dulu deh. Kalau misalkan di Jakarta itu banyak orang-orang kaya di situ, ya udah influencer bikin sebuah, bukan sayembara sih, bikin himbauan itu untuk mereka nyumbang segala macam supaya bisa nanti bukan mendanai nge-backup kebutuhan orang-orang kecil. Orang-orang kecil tuh saya kasihan gitu kan, dia pendapatannya tiap hari, nggak kayak kita sebulan dapat gaji sekian gitu kan. Orang-orang kantoran dapat gaji sekian, atau pengusaha tinggal duduk doang, perusahaan udah jalan, dia dapat hasil tiap hari gitu kan, walaupun diakumulasi dalam sebulannya gede banget gitu. Nah itu untuk hal seperti itu, jadi bisa lah kita ngelakuin lockdown, tapi jangan seluruh Indonesia ya, lockdownnya untuk ya minimal Jakarta dulu lah gitu. Sebenarnya bukan lockdown sih, lebih ke social distancing, karena kalau lockdown secara total kayaknya nggak bisa, kecuali kalau misalkan pemerintah juga ngebatasin. Yang gue lihat sih sekarang
ada pembatasan jam malam gitu kan. Soalnya kemarin gua lihat di siaran TV itu ada pembatasan jam malam, jadi ada yang nongkrong itu suruh pulang. Itu perlu sih sebenarnya, nggak usah nongkrong dulu lah, udah tahu ini corona gitu kan. Corona tuh lebih dari AIDS. Gini deh perbedaannya. Kalau kita kena AIDS, kita baru ketahui itu sekitar 6 bulan sampai 1 tahun ke depan, dan kita masih punya kesempatan hidup untuk beberapa waktu lah. Anggap aja setahun, 2 tahun, 3 tahun, tergantung tubuh kita kayak gimana. Walaupun kita nanti berpenyakit lah, nauzubillah ya gitu kalau kita kena AIDS, kalau HIV gitu. Nah kalau corona ini saat kita kena itu paling cuma berapa minggu atau nggak sampai sebulan, kita kalau imun kita nggak kuat kita bisa mati. Ya sekarang gini, ya itu mah tergantung Allah lah, nggak takut tergantung Tuhan gitu, nggak takut gua corona. Ya udah lu coba nyebrang jalan, lu nggak lihat kiri kanan ya ketabrak. Maksudnya di situ kita buat ikhtiar, kita menghindari itu. Bukan berarti kita takut sama corona, tetap takut sama Tuhan. Tapi bukan berarti takut karena corona itu menduakan Tuhan, takut ke penyakitnya, enggak juga. Itu salah satu ikhtiar, barulah tawakal nantinya. Kalau kita ikhtiarnya udah jelas, ya baru tawakal, serahin kepada Allah, serahin kepada Tuhan. Jangan ini cuman gua nggak takut corona tuh sadis. Saat lu kena corona, lu pas waktu dirawat itu nggak bisa ditemenin sama siapa-siapa, gue jamin deh. Lu nggak bisa ditemenin sama keluarga lu, yang ada lu berjuang sendiri saat diisolasi di rumah sakit. Cuma ditemenin perawat, itu juga 1 kali 2 kali doang ngeliat lu, dan dia pun pasti pakai baju APD gitu. APD itu apa ya? Perlengkapan diri lah pokoknya. Alat perlengkapan diri. Dia udah pakai kostum kayak jas hujan gitu. Dan lu pasti berjuang sendiri di situ buat kesembuhan lo. Lu nggak bakalan bisa. Andainya lu mati, lu bisa ngeluarin ke yang lain. Makanya lu nggak bakalan dimandiin, cuma ditayamumin, dibungkus plastik yang buat anti infeksi gitu, lalu dikubur. Masih mending kalau dikuburnya tahu, kalau enggak dia emang nggak sedih gitu, kita nggak didatengin waktu kita mati gitu. Maksudnya nggak dijarahin waktu kita mati, emang nggak sedih? Ya pasti sedih lah. Ini penanganan lagi. Ini corona tuh lebih sadis dibanding HIV. Serius deh gue bilang. HIV masih mending, kalaupun dia kena HIV masih bisa dimandiin jenazahnya. Tapi kalau udah corona ini nggak sama sekali dimandiin, cuman langsung ditayamumin, terus dibungkus pakai kantong mayat gitu, dikubur. Yang nguburnya juga nanti kalau dia nggak pakai APD ya kena juga corona. Gitulah pokoknya. Ini misu-misu gue. Ya sebenarnya gue pengen bahas pentingnya lu social distancing sih sebenarnya di sini. Yang gue nggak tahu juga ini bermakna atau enggak buat lu. Dan ya itulah. Contohnya gini, gue kemarin malam minggu sekitar jam 7-an, gue coba keluar karena kabel charger HP gue tuh ketinggalan di kantor gitu. Nah gue coba kesana dulu lah bentar gitu kan, karena HP gue udah mati banget. udah mati juga, nggak bisa nyala lagi, takutnya ada telepon penting. Ya udah gue coba ke kantor gue buat bawa itu. Nah di situ gue ngelihat di situ banyak orang yang masih berkerumun, banyak orang yang masih nongkrong, banyak orang yang masih gabung sama geng-geng motornya. Gue kasih tahu ya, kalau misalkan nggak ada penting-penting banget jangan keluar deh, mendingan di rumah aja. Mendingan di rumah aja, lo istirahat. Apalagi gini malam minggu, otomatis itu nggak bakalan pulang jam 9 jam 10 lah. Lo pasti pulang jam 12. Aslinya kurang tidur, daya imun lo juga ntar menurun, daya tahan tubuh lo juga ntar menurun. Coba ikuti anjuran pemerintah deh. Lo kan selalu nuntut nih pemerintah nggak bisa ini nggak bisa itu. Lah sekarang pemerintah punya anjuran, lo ngelanggar semua. Ya kan? Ya gue saranin sih seperti itu ya. Jangan sampai lu jadi ngerepotin orang. Emang dirawat karena corona mudah? Enggak. Lu bakal nularin ke saudara lu, ke keluarga lu, ke adik lu, ke anak lu, terus ngerembet semua. Dan sekarang gini, lu dapat corona di jalan nih,
lu pulang ke rumah kena sama istri lu, kena sama anak lo, kena sama bokap nyokap lo. Nah dari nanti yang saudara lu itu keluarga lu di rumah, dia ke warung, orang warung juga kena juga nantinya. Dan terus itu ngeremet makin luas, akhirnya itu nggak bisa dibendung. Coba deh jangan kayak gitu deh, lu ngalah dulu deh. Lu jangan bikin bercanda nih, corona nih bukan candaan sebenarnya, asli ini bukan candaan lah, ini bukan candaan, ini serius. Makanya lihat di Itali mereka kewalahan. Nah contohnya gini nih, di Italia itu pemerintah waktu itu udah bilang ada kebijakan buat social distance. Akhirnya mereka ngeliburin sekolah, terus ngeliburin juga kampus, kantor juga work from home. Nah tapi mereka malah dipakai untuk bermain lah, wisata, belanja di mall sana sini segala macam. Akhirnya apa? Sekarang lihat di Italia kematian perharinya itu lebih dari 400 jiwa yang meninggal. Dan dikuburnya pun itu nggak tahu. Itu diangkut sama mobil sama truk-truk militer, dan itu dikubur massal saat itu. Itu nggak tahu siapa yang mati, keluarganya siapa, itu nggak tahu yang mati siapa. Lu sedih nggak sih kayak gitu? Lu sadar nggak sih kayak gitu? Memang dalam hal ini ada hal yang gua nggak setuju dari pemerintah nih ya. Karena memang tapi ini berbau politis, bukan politis sih, kritik juga sih. Jangan takabur lah gitu kan, jangan sombong di awal. Mereka selalu bilang di awal tuh, ya para menteri-menteri yang di media sosial kan tahu sendiri lah mereka bilang apa sebelum corona yang masuk ke Indonesia. Seharusnya yang saran dari gua sih, bukan saran, kritik dan saran dari gua, seharusnya waktu isu corona merebak itu bukan berarti kita takabur, bukan berarti nggak bakalan ada ke Indonesia, bukan seperti itu. Coba edukasi masyarakatnya untuk menghadapi corona, bahwa kita harus gini, cuci tangan lah segala macam, bukan tiktokan, cuci tangan, sosialisasi buat cuci tangan, hidup bersih segala macam. Jadi akhirnya kita siap di sini. Memang sih mungkin tapi gue nggak tahu sih, mungkin supaya Indonesia nggak panik. Tapi kan udah sekarang gini meledak semua kan. Mana yang kemarin ngomong nggak bakal masuk ke Indonesia, nggak bakal hidup virus corona di Indonesia karena iklim tropis. Buktinya sekarang banyak, 450 jiwa loh yang kena, 48 yang meninggal, yang sembuh cuma 20 orangan. Iya kan? Oke lah, itu mungkin masa lalu ya, itu kesalahan orang di pemerintahan yang kita juga kita juga ngerasain lah kalau kita sering juga bikin salah, tapi bukan untuk ditiru. Bukan untuk ditiru hal seperti itu. Jangan takabur di awal, karena ya gitulah akibatnya kalau misalkan kita takabur di awal maksudnya gimana ya? Ya gitulah pokoknya. Nah itu jadi ya coba berbenah diri lah, coba ya gitulah, pokoknya coba berbenah diri, sadar diri. Tadi dulu gua ngetik dulu nih sambil ngisi ini. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nih. Nah itulah, jadi kita bercontoh dengan ke Italia lah. Dan gue berharap sih ada media yang ngeliput kenapa Italia kayak gitu sih sebenarnya. Dan itu gue dapat dari sosial media doang, kenapa Italia bisa sampai kayak gitu. Nggak ada di media yang ngeliput gitu. Kenapa sih bisa sampai Italia itu banyak banget yang meninggal gitu kan. Itu nggak ada media yang ngeliput sana. Gue taunya dari sosial media. Supaya jadi bahan pelajaran buat kita. Ya sekarang tahu sendiri lah, kemarin pas waktu kita mulai social distancing, sekolah diliburkan, itu puncak penuh dong. Lihat di TV deh, itu liburan corona judulnya juga. Aduh ya ampun dah, puncak penuh, terus Pantai Carita penuh, tempat belanja yang itu penuh juga pada liburan. Itu bukan liburan,
halo masyarakat Indonesia, itu bukan liburan, tapi itu untuk pencegahan, untuk apa ya, pencegahan buat penularan corona lebih lanjut. Coba kalian kemarin diem di rumah kayak mungkin nggak sebanyak ini. Gue yakin yang kemarin pada liburan, gue yakin ada yang kena juga sih, mudah-mudahan enggak ya. Tapi gue yakin ada yang kena juga sih. Tapi nggak tahu juga sih ya. Mudah-mudahan enggak. Nah cuman gue yakinnya gitu, mereka yang liburan kemarin ada yang kena. Bukan gue ngedoain buruk ya, cuman coba pikir, lu nongkrong di jalan ngapain? Terus lu nggak ada kepentingan apa-apa, nongkrong gitu, makan ngopi bareng-bareng temen, lu jangan gitu dulu deh. Sebelum terlambat, lu mending diam di rumah. Asli nggak susah diam di rumah tuh. Yang berkepentingan di rumah ya, jangan memaksakan, gue boring nih, berarti gue penting keluar. Bukan kayak gitu juga. Selama lu berkecukupan di rumah terpenuhi, ya udah diam di rumah aja lah. Kasihan ke elunya juga kalau lu kena corona gimana. Ini corona. Dan gue nemu video, kalaupun misalkan kita kena corona, lu makan obat batuk, karena ada batuknya kan, katanya itu nggak bakal mempan. Ini obat batuk puyeng, ini bukan job desk gue katanya itu. Ini corona bukan batuk biasa. Ya gitulah pokoknya. Ya gue saranin gitu sih. Gue saranin sekarang gini, kita ikuti anjuran pemerintah dulu. Memang sih gue agak setuju juga sih kalau lockdown itu tidak ada. Cuman gue setuju juga kalau ada pembatasan kegiatan di luar. Kapolri juga udah ngasih instruksi ke semua Kapolda, ke Polda sama ke Polres itu buat tidak ada keramaian, terus membubarkan keramaian yang nggak penting. Kalau misalkan malam gitu, tablik akbar lah atau wedding seremonial lah atau apapun itu yang rame-rame kayak gitu, seminar dan yang lain, itu nggak dapat izin. Gue setuju, asli gue setuju. Kenapa? Karena penularan corona itu cepat banget gitu kan. Cuman kita bersentuhan tangan juga kita udah bisa ketularan. Contohnya gini lah, di hajatan aja, misalkan ada yang kena corona nih, itu bisa kemungkinan kena semua. Saat dia batuk dikit atau dia nyentuh makanan atau dia berinteraksi dengan lain, itu bisa kena semua. Soalnya ada beritanya juga, itu ada 37 orang tertular corona gara-gara dia hajatan di musim corona kayak gini. Gue baca beritanya itu di liputan6.com kalau nggak salah. Coba buka-buka lagi deh, di situ kayak gitu. Ya balik lagi kayak yang tadi gue bilang, coba sekarang kita evaluasi diri dulu, evaluasi diri juga. Jangan kalau nggak ada yang penting banget, jangan keluar rumah. Lo diem dulu di rumah, lakukan self isolating. Jadi lo isolasi sendirilah di rumah, walaupun lo nggak sakit, lo diem di rumah, jangan ngapa-ngapain. Supaya apa? Supaya penyebarannya nggak terlalu luas. Karena penyebarannya kalau luas nanti ngebludak kayak fenomena gunung es. Udah gede-gede banget, udah kita nggak bisa ngapa-ngapain, udah keburu meledak kan. Kita bercontoh dari Itali lah, Itali juga kayak gitu, disuruh diem di rumah malah wisata, malah liburan sana sini. Akhirnya sekarang udah ratusan jiwa per hari melayang. Semula sampai 5.000 orang loh itu yang di Itali meninggal gara-gara corona dalam beberapa minggu ini. Ya makanya dari itu, yuk coba patuhi dulu pemerintah. Udah tahu telat penanganan dari pemerintahnya, kita jangan bikin telat lagi, kita jangan bikin runyam lagi. Terusin anjuran dari pemerintah, jangan keluar rumah dulu, diam dulu, kita kita lawan masalah corona ini, kita lawan si virus corona ini supaya nggak menyebar juga. Yang paling penting sih bantu tim medis, karena gue kasihan sama tim medis. Udah sama alat pelindungan diri susah didapat, terus pas waktu pakai, gue baca kemarin tuh kalau kita pakai alat pelindung diri karena itu sekali pakai, jadi saat waktu dipakai dia nggak bisa buang air beberapa jam, dia nggak bisa minum beberapa jam. Itu kasihan tahu. Coba lu jadi tim medis lah, resiko terpaparnya tinggi karena kita langsung berhubungan dengan orang yang kena corona. Ya pas waktu dia pakai APD juga dia ribet sendiri, nggak bisa kencing, nggak bisa BAB, nggak bisa minum juga tuh beberapa jam. Wah kasihan apa? Mereka kasihan lah. Itu orang-orang yang jadi pahlawan. Sekarang ada berapa dokter, atau 4 atau 6 tuh yang meninggal tuh gara-gara masalah corona. Kita butuh dokter. Kalau nggak ada dokter sama tim medis, siapa yang nyembuhin orang-orang yang kena corona coba?
Sedangkan dokter kan jarang banget yang ahli-ahli kayak gitu. Mereka dokter-dokter senior dan dokter spesialis semua yang meninggal. Coba deh sekarang lu sadar, ini para pendengar podcast gue walaupun dikit yang dengarnya, coba deh lu sadar, jangan sampai ini berkelanjutan. Stop dulu lo jalan-jalan keluar, lo ada perlu yang nggak penting keluar, lo nongkrong di tempat kafe gitu. Kalau lo terpapar, kalau lu udah terpapar juga, lu kena corona juga, lu mewek asli. Lu bakal terasing lah kata gue mah. Seriusan bakal terasing. Lu pas dirawatnya sendirian, nggak bisa ditengokin, pas mati juga sama, lu nggak bakal ketemu juga keluarga, lu nggak bakal bisa bikin wasiat lu, seriusan. Aslinya. Yuk cobalah kita sadar diri. Gue selama ini ngekampanyein supaya social distancing, supaya tunda dulu hal-hal yang tidak penting buat keluar, terus tunda dulu hal-hal yang bikin lo boring, akhirnya lo nongkrong. Tunda dulu kegiatan-kegiatan sosial tuh, media sosial kan sekarang ada ya, lo ngobrol aja lewat video call kayak, atau lewat WA kayak, atau lewat Facebook atau apalah itu. Lo manfaatin hal-hal yang seperti itu, manfaatin teknologi yang benar. Lo diam di rumah, kasihan tim medis. Seriusan gua apresiasi banget buat tim medis yang kerja mereka sampai lelah banget. Dan gua ngutuk semua orang yang masih bandel buat lu keluar rumah hal-hal yang nggak penting banget. Kecuali misalkan lu bahan makan udah habis, oke lah, tapi lu buru-buru masuk rumah, dan waktu masuk rumah lu cuci tangan, lu bersihin diri, lu mandi, kalau bisa mandi junub 4 kali aja sekaligus tuh supaya bersih lagi, dan ya bisa beraktivitas dengan apa di rumah gitu. Jangan sampai lu keluar rumah diam nongkrong aja di situ, nggak ada manfaatnya. Lu bahkan lu bikin ribet orang-orang medis. Kasihan orang-orang medis. Gue asli itu pahlawan banget untuk saat ini. Orang medis sebenarnya orang pahlawan sih dari dulu juga. Belum banyak dihina, dokternya jutek katanya, perawatnya jutek, yang gue denger sih kayak gitu. Nah sekarang lu butuh lo semua tuh. Kalau nggak ada mereka, siapa yang nyembuhin corona lu? Oke deh, misu-misunya udah dulu dah. Asli gue kesel sama yang gitu tuh. Gue setuju dengan para aparat yang ngebubarin tuh acara-acara yang nongkrong gak penting kayak gitu. Walaupun ada acara hajat, lah udah lo jangan hajatan dulu deh. Lo jangan hajatan resepsi pernikahan, lo akad nikah aja dulu. Nanti hajatannya udah beres ini, bilangin ke event organizernya ditunda, lu bisa nggak gitu kan. Jangan dulu masak-masak buat cateringan nanti gua gitu, nanti resepsinya gitu. Nanti aja udah corona beres, yang penting lu akad dulu, lo nikah secara akadnya doang lah. Lu kawin dulu, udah gitu lu rayain ntar kalau misalkan ini udah cool down lah. Supaya apa? Buat semua orang, bukan lu aja yang pikirin, tapi semua orang di situ. Mau keluarga lu, anak lu, bokap lu, nyokap lu, kakek lu, bibi lu, semua pokoknya itu, tetangga lu semua, lu pikirin itu juga, bukan hanya diri lu doang. Oke, segitu dulu dari gua, misu-misunya dulu. Sumpah gua kesel banget yang gitu tuh, susah banget dikasih tahu. Karena apa ya? Gua pengen diam di rumah asli. Gua pengen ngelindungin keluarga gua nggak bisa. Lah ini lu ada yang punya kesempatan buat diam di rumah, lu malah wisata anjir. Lu malah keluyuran nongkrong sana sini. Udah, lu jangan bikin capek itu deh. Tenaga medis sudah pasti capek, lu jangan bikin capek malaikat penjemput nyawa lu. Udah tahu banyak yang meninggal, tambahin lu juga, nyusahin ntarnya. Ya udahlah. Beneran sih gue sebenarnya pengen ngelindungin keluarga gue pengen di rumah. Kemarin juga hari Sabtu siang gue masih harus kerja. Kebetulan bini gue juga ada jatah libur kerjanya di hari Sabtu, ya udah mereka diam di rumah. Hari pas pulang gue di rumah, hari Minggu gue nggak mau kemana-mana. Gue cuman beli susu gue beli beras buat makan, terus bawa bahan-bahan buat dimasak, udah gitu doang. Dan gue diem di rumah tuh gue tenang banget asli, karena keluarga gue terlindungi. Sekarang karena gue sama bini harus kerja, dan anak gue harus dititipin juga di orang tua. Bukan gue nggak percaya di orang tua, tapi di jalan dari rumah gue ke rumah orang tua itu rentan kalau kayak lagi gini. Dan itu bikin gue sebenarnya stres juga sih, harus gimana gitu kan.
sedangkan di kantor gue tuh nggak ngizinin buat work from home, jadi kita harus tetap kerja. Nah, ini yang jadi aduh gimana ya caranya ya, gimana ya strateginya, gue bingung asli. Dan buat lo yang punya kesempatan itu, manfaatin dengan baik, jaga keluarga lo, jangan sampai suatu hal yang buruk terjadi sama lo. Pesan gue kayak gitu sih. Oke, segitu dulu mungkin dari gue. That's all.